Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo membaca sholawat daripadanya menengok saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu disebut dengan sholawat Nabi atau sholawat Sajaratin Nuhud, sholawat pohon uang. Biasanya siapa yang tidak punya uang, yang ingin uangnya terus ada, wiridkan, baca 400 kali sesudah Isya. Sholawat Sajaratin Nuhud. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Namanya adalah sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu adalah namanya sholawat munjiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Enggak usah diprotes dulu ya. Boleh pakai sholawat apa itu Sayyidina, boleh tidak. Ya itu kamu kan mau tanya, lo kok pakai Sayyidina gitu kan. Jadi sama dengan membaca sholawat itu, boleh tak pakai tawasul, boleh tidak. Tetapi membaca sholawat ini memang berbeda dengan amal yang lain. Kalau Allah memerintahkan ya sholat, memerintahkan puasa, memerintahkan zakat, memerintahkan haji, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melaksanakan. Namun kalau sholawat ya itu adalah merupakan perintah Allah, dan Allah beserta malaikatnya pun bersholawat. Maka sholawat itu tidak ada yang tidak diterima, ya, tidak pakai syarat. Tapi kalau naik haji kan ada syarat dan rukunnya, puasa ada syarat dan rukunnya, bisa diterima dan bisa tidak. Sama sholat juga begitu. Namun kalau sholawat semuanya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan perintah. Seperti yang sudah biasa kita dengar ya, ayat Al-Quran yang sudah biasa setiap orang Islam itu hafal. Seperti yang dibaca muadzin pada waktu mau azan itu kan dibacakan biasanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan berikanlah salam penghormatan. Jadi sholawat itu adalah merupakan perintah dan sudah jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang pura-pura, ada yang apa saja diterima oleh Allah. Banyak ya kisah-kisah yang sudah kita dengar orang
yang membaca sholawat ini. Selamat berjumpa ya dengan channel ini. Channel ini juga akan mengkisahkan mengenai seseorang yang sudah mendawamkan sholawat dan mendapatkan keajaiban yang luar biasa ya. Nah ini yang sudah sering kita dengar. Agar apa tujuannya ya? Agar kita ini semakin yakin ya, semakin tambah iman kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya saya kisahkan ya, saya bacakan kisah ini yaitu kepada kawan-kawan semuanya yang baru ketemu channel ini, silahkan di subscribe ya, di like dan di komen. Karena dengan subscribe, dengan like dan komen ini, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat itu termasuk andil ya, termasuk mendawam dakwah dengan Islam, dakwah Islam. Karena channel ini khusus mengenai dakwah ya. Mudah-mudahan yang subscribe, yang like dan yang komen termasuk amal jariah, amin ya robbal alamin. Dan kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada ya, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Yang punya hutang semoga cepat lunas, yang sakit ya Allah cepat sembuhkanlah penyakitnya. Keluarganya ya Allah jadikanlah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anaknya yang soleh dan solihah, mudahkanlah segala urusannya dan mudahkanlah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, dan kepada kawan-kawan ya jangan lupa ya selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah keluarga saya baik-baik saja, alhamdulillah ekonomi saya lumayan, alhamdulillah panen bulan ini adalah memuaskan, alhamdulillah hutang kita sudah lunas, alhamdulillah. Semuanya harus mengucapkan alhamdulillah. Insya Allah Allah nanti akan memberikan, akan menambah dengan rasa syukur kita ini. Mengapa ya, jangan protes dulu ya, loh masa saya utang saya saja belum lunas kok alhamdulillah ya. Jangan itu yang pakai ukuran ya, umpama itu dipakai ukuran ya. Kalau kita pikir hutang yang ada sama kita ya, sama kawan-kawan, umpama 200 juta, itu tidak sebanding kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Masih banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Ya, maka bagaimanapun tetap alhamdulillah. Jangan ada yang mengeluh. Itu memang jauhinya. Alhamdulillah. Apa kabarnya jumpa kawannya? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana panen umpamanya panen sawitnya? Alhamdulillah panen ya. Bagaimana panen cabenya? Alhamdulillah bagus cabenya. Itu ya. Karena namanya yang ada di dunia ini semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang ya ada Allah, itu tujuannya ya. Tujuannya apa ya? Semuanya supaya kita adalah meningkat lebih baik itu. Maka apapun saja kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah. Yang di komen gitu juga ya, di komen alhamdulillah hutang saya lunas, alhamdulillah ya. Walaupun kenyataannya itu belum, tapi tetap kita syukuri alhamdulillah. Kita tertanam di dalam hati ini rasa syukur ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menambah rasa syukur kita ini.
nikmat-nikmat ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya nanti akhirnya lunas semua. Nah, itu ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Baiklah, kita tadi sudah saya kalau sudah cerita ini sudah panjang ya, sampai kemana-mana, yaitu mengenai kisah tadi di Jawa Timur kurang lebih tahun 2001, tepatnya adalah di Kabupaten Lumajang. Itu adalah pernah terjadi yaitu gunung meletus, yaitu Gunung Semeru. Gunung Semeru yang meletus itu adalah sangat menghebohkan dunia. Ya, kita mungkin sudah masih agak lupa ya, karena kejadiannya itu tahun 2021. Kemudian gunung itu erosinya luar biasa. Erosinya dia mengeluarkan larva, mengeluarkan apa itu debu, itu sehingga menutupi daerah sekitar. Kampung-kampung sekitar itu tertutup apa semua debu. Ya, semuanya sampai atap-atapnya tidak nampak ya. Itu kampung sekitar. Ya, tetapi anehnya ada satu rumah, yang satu rumah ini tidak kena erosi sama sekali. Tidak ada debu, jangankan tidak nampak sampai ya apa itu rumahnya ini utuh ya. Bahkan sampai ternaknya, kambingnya itu masih hidup. Nah, itu rumah, ada satu rumah yang aneh. Ya, ini dibuktikan oleh tokoh agama yaitu dai ya, yang ke sana langsung turun ke langsung turun ke lokasi, menjumpai orang yang punya rumah ini, yaitu terkenalnya itu Gus Miftah sama juga bupati itu turun di sana. Kemudian Gus Miftah ini mewawancarai yang punya rumah. Apa kok rumahmu sampai tidak kena erosi, rumah yang lain sudah tidak nampak semuanya? Yang punya rumah ini namanya adalah Pak Wagiman. Kemudian Pak Wagiman ini menjawab, karena yang tanya kan Ustadz ya, yang ada hubungannya apa amalan keistimewaannya ya, punya apa dia gitu loh, artinya itu kok rumahnya selamat sendiri sedangkan yang lain sudah rata dengan apa itu debu ya, karena erosi gunung meletus tadi. Kemudian Pak Wagiman ini cerita ya ceritanya seperti ini ya, ditanya oleh Gus Miftah ya. Ini dia adalah bilangnya bahwa dia punya amalan ya. Punya amalan tiap sesudah maghrib, tiap malam begitu, dia adalah selalu membaca sholawat. Selain membaca Fatihah, membaca Yasin, itu yang rutin membaca sholawat itu rutin. Kalau dia katanya sholawat naria, yang jelas dia mendawamkan sholawat. Subhanallah ya, itu kisah ini betul-betul nyata ya. Ya, kisah ini betul-betul nyata. Memang kisah ini sudah pernah dikisahkan oleh HN official ya. Yang kisah nyata ini memang betul-betul nyata. Gus Miftah yang datang ke sana. Ya, mudah-mudahan ya dengan kisah yang pendek ini tidak hanya itu saja. Ya. Orang yang mendawamkan sholawat ini selain yang sudah kamu tengok ya, kemarin ada pertanyaan ya, saya ditelepon seseorang, apa itu benar orang yang mendapat keajaiban itu yang kamu ceritakan? Ya, semuanya ada sumbernya ya, semuanya ada buktinya. Kayak yang saya ceritakan ini bisa ditelepon di Jawa Timur, apa pernah terjadi enggak yang tahun 2021 ini?
Nah, itu sudah viral sudah sejak dulu ya. Saya hanya menguatkan ya, hanya saya ceritakan kembali ini supaya kita lebih iman kita lebih tambah iman kita. Jadi tidak ada keraguan lagi. Pernah juga saya membaca ya kita ini kan sekarang kalau ilmu itu sudah ada di mana-mana. Ada juga orang yang membangun masjid ya di suatu daerah yang terpencil, masjidnya itu besar sekali. Kemudian orang-orang banyak yang nanya, bikin masjid kok besar kali, itu dari mana modalnya? Nah, kiai di kampung itu dia pun yakin masjid yang besar ini nanti akan siap. Nah, dia selain dia cari dana rumah ke rumah, tiap malam itu juga diajak santrinya itu, orang yang di masjid itu diajak membaca sholawat nariyah. Subhanallah ya. Memang keajaibannya sholawat ini tidak perlu diragukan lagi. Ayo bagi kawan-kawan yang sudah mendawamkan sholawat Jibril. Kok sholawat Jibril? Sholawat apa saja? Ya, sholawat redaksinya aja adalah banyak. Jangan ragu. Allah tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga yang hajat yang diinginkan oleh sahabat-sahabat semuanya itu ya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Demikian kisah yang pendek ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga kita semuanya dapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mendawamkan sholawat ini jangan putus asa. Dan yang terakhir, bagi kawan-kawan yang mau masuk grup, silakan masuk grup ya. Yang masuk grup dan silaturahmi silahkan masuk, yaitu di 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.